Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk baku hantam. Di awal film, kita akan melihat seorang pria bernama Tien yang sedang dihukum dengan cara dipukul dan dicambuk hingga ia tewas. Tien pun tak melakukan perlawanan sedikit pun karena ia telah kehabisan tenaga. Sampai di suatu titik raja mereka yang bernama Raja Sena menghina ayahnya. Seketika emosi Tien langsung memuncak dan ia tidak terima dan langsung bereaksi. Sayangnya ia harus kalah telak karena kalah jumlah dan juga tenaganya yang sudah benar-benar habis. Sementara itu, di desa Kanakon yang merupakan tempat latihan menari, guru gua sedang dilanda penyakit misterius yang beredar. Penyakit itu merupakan sebuah kutukan sehingga mau tak mau guru gua harus bertapa untuk melindungi warga desanya. Setelah beberapa hari bertapa, akhirnya ketahuan bahwa itu benar-benar sebuah kutukan. Dan asalnya dari Buti Sangka, seorang manusia yang telah bekerja sama dengan iblis. Penyakit itu pun sempat hampir menyerang guru gua. Untung saja ia berhasil menangkalnya dan hari itu juga guru gua memutuskan untuk menjadi seorang biksu. Di tempat lain, Raja Sena teringat ketika ia membunuh raja sendiri dengan memberikannya sebuah racun. Sang raja pun mengutuknya bahwa ia akan selalu dihantui hingga tewas dengan sangat menyedihkan. Dan tiba-tiba dari kepala Raja Sena keluar darah yang cukup banyak serta gempa besar yang melanda kerajaannya. Saat ia keluar, ia melihat para prajurit telah tewas terkapar di pelataran kerajaan. Ia pun sangat ketakutan, tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Ia pun terbangun karena mendengar adanya keributan dari luar. Yang ternyata di luar ada perampok yang menyerbu kerajaannya untuk menyelamatkan Tien. Sayangnya usaha mereka digagalkan oleh Buti Sangka. Raja Sena yang melihatnya pun sangat takjub dengan Buti Sangka. Ia mengajak Buti Sangka untuk bekerja sama, tapi dengan tegas Buti Sangka menolak dan ia berkata bahwa tugasnya hanyalah melindungi kerajaan. Ia tak membutuhkan apapun dari Raja Sena. Buti Sangka menambahkan bahwa ia tahu Raja Sena sering mengalami mimpi buruk. Ia juga berkata bahwa mimpi itu akan menghantui selama hidupnya dan hanya dirinya yang dapat menghilangkan kutukan tersebut. Malam hari itu juga Raja Sena memutuskan untuk memenggal kepala Tien pada hari berikutnya. Dengan cepat, kabar itu meluas bahkan hingga ke desa Kanakon. Tanpa raja sadari, ada seorang panglima yang tersepakat dengan keputusan rajanya itu. Ia pun kemudian melaporkan hal ini pada pimpinan tertinggi kerajaan Ayutthaya, yaitu kerajaan yang posisi kedudukannya di atas kerajaan Raja Sena. Pagi menjelang di bawah terik sinar matahari sangat menyengat, prosesi pemenggalan Tien pun akan segera dilakukan. Tapi tiba-tiba datang utusan dari kerajaan Ayutthaya yang menggagalkan proses eksekusi itu. Beruntung nyawa Tien pun terselamatkan. Raja Sena yang mengetahui itu pun menjadi sangat murka. Salah seorang panglimanya lalu mengutus pembunuh bayaran untuk menghabisi Tien. Namun tiba-tiba di tengah rapat itu, seekor gagak mengapak tepat di depan Raja Sena yang membuatnya berhalusinasi dan tanpa ia sengaja membunuh salah seorang panglima terbaiknya.
Ia pun kemudian keluar dari singgasananya dan terlihat ratusan gagak yang terbang di atas kerajaannya. Sementara itu, ternyata Tien dibawa oleh seorang prajurit Ayutthaya ke desa Kanakon. Mereka tak memberitahu siapa yang mereka bawa. Mereka hanya meminta bantuan agar Tien segera diobati. Yang penasaran siapa pasien itu pun langsung membuka kain penutup wajahnya. Dan betapa kagetnya dia saat tahu bahwa itu adalah Tien, teman semasa kecilnya dulu. Sialnya, tiba-tiba pembunuh bayaran urusan Raja Sena pun mulai menyerang. Tanpa diduga, seluruh prajurit dan seluruh pembunuh bayaran tewas tanpa ada yang tersisa. Tien kemudian dirawat oleh guru gua. Dengan seluruh kemampuan yang ia miliki, guru gua lalu menjelaskan bahwa Tien sudah sembuh karena ini adalah karmanya di masa lalu. Ia pun kemudian meminta seluruh warga desa untuk membuat patung persembahan untuk kesembuhan Tien. ด้วยอำนาจกำลังผลผ่านสืบแต่เจ้า Setiap hari, para warga dan tim selalu berdoa untuk kesembuhan Tien. Hingga suatu hari akhirnya Tien pun tersadar. Tapi sayangnya, sebagian badannya belum bisa digerakkan sehingga membuatnya susah melakukan segala aktivitas. Sementara itu, Raja Sena semakin frustasi dengan kutukan yang selalu menghantuinya. Kembali ke desa Kanakon, terlihat tim yang berusaha untuk memotivasi Tien agar bisa benar-benar sembuh dengan cara membantunya menari. Akan tetapi, hal itu justru membuat Tien semakin putus asa. Tien yang tak punya harapan hidup akhirnya memutuskan untuk benar-benar mengakhiri hidupnya. Dengan bersusah payah, ia naik ke tebing dan berniat untuk terjun dari atas sana. Tapi, ia malah diganggu oleh seorang ODGJ. Tien pun sangat kesal dan terus berusaha untuk mengusir ODGJ tersebut. Tapi tiba-tiba, guru gua muncul di belakangnya. Ia berkata bahwa ODGJ itu memahami dunia lebih baik daripada Tien. Tien pun seketika tersadar dan ia pun mencurahkan semua isi hatinya pada guru gua. Tak lama kemudian, matahari pun terbit dan terlihat bayangan di bawah tubuh Tien. Guru gua pun berkata jika masih ada bayangan, cahaya pasti juga ada. Hanya kita kadang tidak memperdulikannya. Guru gua lalu menyarankan agar Tien bertapa untuk mencerahkan pikirannya. Dengan hati yang tulus, Tien melakukan pertapaan itu. ติดตามข้าปลีกวิเวกสมาธิ Singkat cerita, terlihat Tien sudah sembuh dari penyakitnya. Tim yang menyadari kesembuhan Tien pun tampak sangat senang dan mereka langsung menari bersama hingga akhirnya mereka terbuai dalam pelukan mesra. Tien berterima kasih pada guru gua yang telah mengubah hidupnya. Tapi guru gua berkata bahwa ini semua berawal dari hati Tien itu sendiri. Ia pun lalu menyarankan agar Tien untuk kembali bertapa agar pikirannya semakin jernih lagi. Selama berbulan-bulan Tien terus berfokus pada pertapaannya itu. Sementara itu terlihat Raja Sena mendatangi kediaman Buti Sangka bersama para prajuritnya. Di depan puri itu, Raja Sena mendapat agar ia masuk ke dalam sendirian. Tanpa pikir panjang, ia pun menuruti suara bisikan tersebut. Raja Sena seorang diri masuk meninggalkan semua prajuritnya di luar. Di dalam sana, ia melihat Maesha Tengkorak yang tergeletak tak beraturan. Dan saat ia bertemu dengan Buti Sangka, tiba-tiba ada asap hitam yang merasuk ke dalam hidungnya. Hingga membuat kepalanya sangat merasa kesakitan. Buti Sangka lalu berkata bahwa ia menginginkan kekuatan dan juga tahta Raja Sena.
Sang raja yang mendengar itu pun langsung mencoba untuk menusuk Butisangka. Tapi sialnya ia justru terlempar keluar. Dengan penuh emosi, Raja Sena memerintahkan seluruh prajuritnya untuk membunuh Butisangka dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Di sisa napasnya, Raja Sena mengutuk Butisangka. Ia mengatakan bahwa Butisangka akan tewas dengan cara yang sangat menyedihkan. Sejak saat itu, kerajaan akhirnya dipimpin oleh Butisangka. Ia kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap seluruh warga desa Konakan dan juga menghabisi Tien. Hari berganti saat Tien baru saja selesai bertapa dan tiba-tiba ia didatangi oleh prajurit Butisangka. Tien yang tahu niat mereka tanpa basa-basi langsung beraksi. Tien dengan mudah dapat mengalahkan mereka semua. Ia pun kemudian bergegas kembali ke desa. Dan sialnya, sesampai di sana desanya sudah sangat porak-poranda. Mayat bergelimpangan di mana-mana dan hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tak lama kemudian, para prajurit Butisangka kembali menyerang dirinya. Sore harinya, ia mengkremasi warga desa yang telah tewas. Setelah itu, ia pergi menemui guru gua untuk meminta pencerahan. Menurut guru gua, Tien adalah orang terpilih bisa menghabisi Butisangka dan guru gua pun memberikan tongkatnya kepada Tien. Sementara itu, di kerajaan terlihat para warga desa yang tertangkap dipaksa untuk menjadi budak-budak di sana. Bahkan, gajah milik desa Konakan pun dihabisi lalu darahnya diminum oleh Butisangka. Tak lama kemudian Tien datang ke sana menantang Butisangka. Dengan tegas, raja baru ini berkata bahwa Tien tak akan bisa mengalahkannya jika dalam hatinya masih ada dendam. Seketika setelah ia berbicara, tiba-tiba terjadilah sebuah gerhana matahari, sehingga membuat desa itu pun gelap dan para warga pun terlihat sangat ketakutan. Tak disangka ternyata tim juga ada di sana dan Butisangka langsung menyembelihnya untuk memancing emosi Tien. Tentu saja emosi Tien langsung memuncak dan ia pun langsung beraksi melawan para prajurit Butisangka. Namun ternyata itu hanyalah bayangan Tien saja jika andaikan ia tak bisa mengontrol emosinya. Dengan lembut ia melepaskan perasaan dendam dan amarahnya. Tak disangka secara tiba-tiba kekuatan iblis Butisangka menghilang dan para prajuritnya pun langsung terkapar tak berdaya. Kini yang tersisa tinggal Tien dan juga Butisangka. Mereka pun langsung bertarung dan bisa kita lihat Tien seperti orang yang sedang menari-nari.
Kemudian akhirnya bisa mengatasi budi sangka orang yang telah bersekutu dengan iblis. Kemudian ia kembali pulang ke desa dan hidup bahagia bersama para warga desa yang tersisa. Mereka tak takut lagi akan ada sebuah kutukan yang menyerang mereka. Dan akhirnya alur cerita film action ini pun usai.